SD 1 Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Istiono, guru di SD 1 Panda, alamat di Pandak Mijrejo, Pandak Bantul, Yogyakarta. SD 1 Pandak merupakan SD tertua di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Sekolah kami baru saja merayakan hari jadi ke-105 dengan mengadakan beberapa rangkaian acara seperti lomba sepeda hias, lomba tumpeng, gelar karya P5 siswa, gelar karya budaya, dan lomba mewarnai tingkat TK se-Kecamatan Pandak. Meskipun perayaan yang pertama, tetapi dengan bantuan teknologi bisa menggandeng beberapa sponsor dan alumni untuk menyokong kegiatan ini. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri di sekitar lingkungan sekolah sangat penting dalam menjaga eksistensi sekolah sebagai andalan masyarakat. Meskipun berada di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi sekolah ini terletak di wilayah pedusunan dengan nilai-nilai budaya yang kental, sehingga tidak heran jika tiap tahun beberapa anak ikut ditampilkan dalam gelar kesenian pedukuhan seperti pentas ketoprak. Hal ini didukung dengan beberapa ekstrakurikuler yaitu tari dan karawitan atau memainkan musik gamelan. Adapun ekstrakurikuler pengembangan diri yang lain yaitu kepramukaan, bola voli, hadroh, dan pencaksilat, sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan siswa. Dalam mendidik siswa, SD 1 Pandak memiliki slogan yaitu mendidik siswa menjadi generasi yang cerdas, ceria, dan mandiri. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat atau karakter anak di usia 6-12 tahun yang masih dalam fase bermain. Artinya, pembelajaran yang dilaksanakan sebisa mungkin dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan siswa. Misalnya, melalui permainan yang sedang tren di kalangan mereka, bermain peran, bermain tebak-tebakan, hingga permainan sederhana yang menggunakan benda-benda di sekitar sebagai medianya. Meskipun demikian, pendidikan pada saat ini memang sedang memasuki fase digital. Artinya, teknologi secara natural telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Maka tidak mengherankan jika Indonesia sebagai bagian dari OECD atau organisasi yang bergerak dalam bidang pembangunan ekonomi global menerapkan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer dalam pelaksanaannya. Hal ini secara langsung mendorong sekolah untuk berbenah dan menerima fakta bahwa pendidikan tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi. Tantangan utama dalam asimilasi pembelajaran adalah kemauan guru untuk belajar dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT. Ya, meskipun sederhana, pada akhirnya SD 1 Pandak mengupayakan adanya lab komputer. Patut disyukuri meskipun jumlah perangkat yang tersedia sebenarnya masih kurang bisa diandalkan untuk kebutuhan siswa. Tetapi para guru dan operator sekolah berusaha mengoptimalkan kegunaannya. Terbatasnya waktu menjadi kendala yang tidak kalah berat. Guru harus berbagi waktu dengan jadwal pembelajaran yang lain, tetapi kondisi ini tidak terlalu berpengaruh mengingat anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Anak-anak sudah sangat hafal dengan teknologi. Bahkan sejak bangun tidur sampai tidur lagi pun mereka mengakses teknologi. Sehingga pengenalan komputer atau laptop hanya seperti memindahkan kebiasaan mengetik menggunakan layar handphone menjadi mengetik di keyboard yang lebih besar. Di samping itu, anak juga bisa belajar dari pusmenjar untuk soal-soal yang mengandung konsep literasi. Guru memberikan alamat link beserta dengan kode kepada orang tua sehingga bisa digunakan untuk belajar putra-putrinya di rumah. Sejauh ini meskipun sederhana, rata-rata anak sudah memiliki handphone. Sebagian menggunakan handphone dengan pendampingan orang tua. Hal ini sangat penting mengingat begitu mudahnya akses informasi beredar, termasuk informasi negatif yang bisa mempengaruhi kejiwaan anak.
Di sekolah dasar, orang tua wajib menjadi benteng bagi akses-akses tersebut. Pada akhirnya, pendidikan dan teknologi harus bersinergi untuk memberikan bekal bagi anak dalam menyambut masa depannya. Semakin akrab anak dengan teknologi, maka semakin siap pula anak memasuki dunia yang sebenarnya. Pendekatan moral dan etika dalam mengakses informasi yang bebas di internet akan menyiapkan generasi baru yang melek teknologi tetapi juga kuat menghadapi tantangan. Merdeka Belajar pada dasarnya memfasilitasi siswa untuk lebih berekspresi sesuai dengan tingkatan umurnya, sehingga kematangan kepribadian siswa bisa dipupuk sedikit demi sedikit. Di hadapan kegiatan yang mendidik, teknologi hanyalah alat bantu dalam menentukan tujuannya, yakni membentuk manusia yang dewasa, bisa menentukan sendiri arah hidupnya, alias mandiri. Di samping aspek teknologi dan pendekatan budaya, pembelajaran di SD 1 Panda juga diarahkan untuk bisa memberikan soft skill kepada anak. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa nilai akademik yang tinggi tidak berkorelasi dengan kesuksesan anak di masa depan. Justru faktor soft skill dan kemampuan beradaptasi anak dalam menghadapi berbagai tantangan menjadi faktor atau variabel yang sangat penting dan menentukan. Pemecahan masalah, baik secara individu maupun kelompok, akan meningkatkan kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Semakin anak percaya diri dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di hadapannya, semakin bagus pula bagi perkembangan kematangan kepribadian siswa, sehingga ke depan kondisi silent majority yang terjadi di masyarakat akan hilang. Salah satu contohnya adalah skill komunikasi. Pernah kan Bapak Ibu semuanya mengikuti rapat RT atau PKK? Pasti yang berbicara hanya orang ibu-ibu saja. Bisa karena memang tidak berani berbicara di depan umum. Bisa pula sebagian besar karena tidak kuat dalam menghadapi tekanan dari para tokoh yang memiliki pengaruh yang lebih besar. Sehingga yang terjadi adalah keputusan terkadang dibuat tanpa melihat kesetaraan dan keadilan sosial. Skill komunikasi yang baik akan membuat keputusan-keputusan yang dibuat menjadi lebih baik dan lebih adil untuk semua orang. Dalam skala yang lebih besar, keputusan yang disusun dengan benar akan membuat keadilan sosial tersebar lebih merata. Disinilah sekolah berhasil menjalankan fungsinya dalam mengubah dan memperbaiki taraf hidup bangsa. Demikian video yang bisa saya persembahkan dari SD 1 Panda untuk pendidikan Indonesia yang maju dan bermartabat.